Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini adalah tampilan kita punya kita klik dashboard dulu deh ya. Dashboard. Oke. Nah, ini kita masih proses pengisian inovasi ya. Nah, pertama kalau sudah tampilannya seperti ini nanti masuk, akunnya nanti saya bagikan, terus silahkan di input masing-masing di rumah boleh. Nah, nanti kalau gak usah kaget kalau ini Andra Sana, bukan akun saya, tapi ini miliknya dinas. Terus kalau sudah seperti ini langsung masuk ke database inovasi daerah, kemudian klik inovasi daerah. Jangan lupa setelah ini baru kita refresh. Langsung di refresh, nanti akan muncul nih tambah inovasi. Nah, ini kita klik tambah inovasi, kemudian dimasukkan nih judul inovasi rekan-rekan semua. Seperti saya misalnya pembelajaran berdiferensiasi misalnya nih. Oke, ini adalah inisiatif uji coba atau penerapan. Kita pilih penerapan. Kemudian milik ASN. Ya, nama inisiator nama kita sendiri. Tadi Ibu Erna sudah masukin nih. Sekarang rekan-rekan ditunggu. Kemudian ini bidang digital atau non digital. Nah, kalau digital klik digital. Silakan pilih, kita pilih yang pelayanan publik. Kemudian tematiknya non tematik ya. Oke, kemudian pilih urusan pemerintah di bidang pendidikan, gitu. Terus waktu uji coba, waktu itu sebelum Bapak Ibu bikin video, sebelum sebelum diajukan jadi lomba, itu tuh kapan, gitu ya. Kan kita kemarin ikut lomba bulan Oktober. Nah, boleh jadi seperti saya, misalnya tanggal 13 September 2023. Kemudian penerapannya saya buat di karena di syuting ya waktu itu ya, penerapannya kita buat di Oktober misalnya tanggal 3 gitu. Nah, apakah sudah ada perkembangan inovasi tersebut? Nah, ini ada tidak atau iya. Ya, kalau tidak ada ya tidak usah. Nah, untuk rancang bangun. Nah, rancang bangun ini isinya apa saja? Di sini, Pak Ibu. Rancang bangun itu isinya banyak ya. Kita lihat dulu drive yang ini. Nah, panduannya ada di Inov Datarakan ini. Di sini pedomannya, Pak Ibu. Nah, di sini pedomannya dibaca di halaman 29. Halaman 29 sampai ke bawah, kalau mau sih di print, tapi nggak usah, ini coba kita lihat satu persatu isiannya tuh apa gitu ya. Nah, ibunya kemarin jelasin rangka bangun itu, nah apa gitu ya. Oh ya, halaman berapa nih? Halaman 29 ya. Nah, rangka bangun mana ya? Ada rangka bangun gitu nah. Oh, ini Satuan Inovasi Daerah. Bentar. Nah, ini ya Bapak Ibu. Rancang bangun inovasi itu isiannya ya ini, pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran bahwa dan seterusnya ada novelty, keunikan, kekhususan maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika. Nah, ini ada dasar hukumnya apa, latar belakang itu kan, isunya apa, kemudian keunggulan dan kebaruannya itu apa, tahapan atau inovasi penggunaan produk itu seperti apa. Nah, itu semua dijelaskan di sini, di rancang bangun. Nah, kalau kita punya latar belakang, boleh nih disampaikan latar belakangnya apa, dan ini minimal 300 kata, minimal ya Pak Ibu ya. Jadi isinya itu ya latar belakang, kemudian ini dasar hukum kah, latar belakang kah, ya. Terus
permasalahan itu muncul tuh kenapa, kayak gitu. Latar belakangnya, terus penjaringan ide ya tadi ya. Penjaringan ide, pemilihan ide masuk sini Pak Ibu. Terus ke khasannya ya, apa tadi? Coba kita baca dulu. Ini keunggulan dan kebaruannya apa? Terus keunggulan, terus apalagi tuh, tahapan atau penggunaan inovasi. Tahapan. Inovasi itu seperti apa? Nah, sudah metode pembaharuan tadi ya, upaya yang dilakukan. Tuh isinya macam-macam sih. Tahapan penggunaan, tadi unggulan, metode. Nah, kalau sudah 300 kita ke sini. Tujuannya apa? Tujuan sih biasa ya. Manfaatnya, kemudian hasilnya atau dampaknya apa. Nah, di dalam kegiatan ini ada anggaran nggak? Nah, ada nggak anggarannya? Maka kalau ada, rincian anggarannya dimasukin PDF. Kemudian profil bisnis tuh ini Bapak Ibu, kita lihat ya. Nah, ini sudah saya catat nih, apa-apa saja nih yang dimau gitu ya. Oke, profil bisnis, enggak ya? Nah, kita lihat di ini aja deh, di pedoman. Tujuan, manfaat, anggaran, profil bisnis nih Bapak Ibu. Unggah dokumen mengenai profil. Nah, profil bisnis lah, profil kita bolehlah kan. Terus sertifikat haki, kalau ada sertifikat haki. Penghargaannya apa? Diunggah file di sini Bapak Ibu. Nah, ini profil kita, profil pribadi, kemudian dokumen haki kalau ada, jika nggak ada lewati, penghargaan kalau ada, kalau nggak ada lewati, lalu simpan. Nah, ini nggak bisa disimpan karena belum rancang bangunnya belum 300 kata Pak Ibu. Jadi emang harus 300 kata. Semisal sudah 300 kata nih kan, misalnya saya ini masukin latar belakangnya. Misal saya tulis sini ya, latar belakangnya, udah tulis. Kita cek, oh baru 266. Nah, maka kita harus ketik lagi sampai minimal 300. Nah, penjaringan idenya dapat dari mana? Berawal dari apa Bapak Ibu? Hasil belajar yang kurang optimal, kurang maksimal ya. Maksimal sehingga enggak ya, terserah Bapak Ibu lah. Nah, mungkin berawal dari hasil belajar anak ya, atau peserta didik yang maksimal, dan saat pembelajaran siswa merasa tidak bersemangat, maka saya bawalah masalah ini ke dalam komunitas bla 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 gitu ya. Kemudian dia memanfaatkan belajar yang digunakan untuk melayani siswa sesuai dengan kebutuhan anak, digabungkan dengan memanfaatkan teknologi. Maka diusulkan menggunakan augmented reality dan Lumia 5P. Jadi ide dari rekan guru dan kepala sekolah. Pemilihan ide setelah berdiskusi. Nah, ini sudah 336 lebih nih teman-teman. Jadi kalau dimasukkan semua itu akan lebih dari 300. Nah, ini misal sudah saya isi semua, akhirnya 383. Begitu juga teman-teman nanti mohon diisi ya, minimal 300 kata. Tujuan inovasi daerah.
atau tujuan inovasi kita ya. Tujuan kita isi, manfaat kita isi. Nah, kalau sudah semua ini di-upload kalau nggak ada sih langsung simpan Pak Ibu ya. Nah, data bersedia dibuat oke. Nah, ini pembelajaran berbasis Gosling masuk. Asesmen ini punya Bu Ernawati sudah masuk. Kalau mau ngedit di sini Pak Ibu nanti. Nah, kita ini mau lanjut nih Pak Ibu. Mau lanjut kita ke indikator. Ini Pak Ibu ya, kita ke indikator. Nah, disinilah tempatnya untuk mengupload. Regulasi itu apa? Kita lihat di panduan. Regulasi itu apa? Ya, kita lihat. Oh, enggak di sini. Sebentar, kita ke bawah. Ada tuh regulasi tadi. Penjelasannya. Nah, ini regulasi ya. Istilahnya ini diisi, dibuktikan dengan kalau ada SK-nya ya kan. Nah, makanya atau payung hukumnya ya, payung bahwa ini benar karya kita gitu ya, kalau kita Dewan Guru. Makanya saya minta data itu mau dibikinin SK kita nih bersama-sama Pak Kadis, nggak apa-apa. Nah, nanti di-upload di sini ya, di sini di-upload. Kemudian yang kedua yaitu ketersediaan SDM. Dibuktikan dengan keputusan atau penugasan kepala sekolah perangkat daerah nah ini maksudnya ini adalah SK buat teman-teman yang terlibat nih ya, contohnya ketersediaan SDM ini adalah SK, nanti dimasukin ke nomor SK tanggal gitu. Jadi ketersediaan SDM ini dibuat SK ya, SK keterlibatan SDM. Iya, SK guru yang di SK-kan oleh kepala sekolah lah ya kan, bahwa enggak yang masuk yang ini Bu, ini kolektif. Jadi ini adalah SK tim, misalnya tim efektif inovasi apa yang Ibu buat gitu ya, apa yang Bapak Ibu buat. Berarti SK tim inovasi apa begitu. Jadi tantangannya oleh kepala sekolah. Iya, kepala sekolah aja. Kemudian dukungan anggaran. Ada nggak anggaran dalam kegiatan inovasi ini? Itu di screenshot aja baru atau dimasukkan PDF. Iya, makanya kalau nggak ada nggak usah Bu. Nah, terus alat kerja. Alat kerja itu kalau aplikasi di screenshot dalemannya, linknya terus masuk. Nah, kalau dia bukan aplikasi, enggak, itu di screenshot. Kalau dia macam Canva pakai gitu, di screenshot. Kalau alat kerja tadi non digital ya, alatnya yang dipakai asesmen misalnya Bu Erna kan non digital nih. Nah, berarti kan alat asesmennya tadi di foto gitu Bu. Jadi terus BIMTEK inovasi Bu. Inovasi itu Bapak Ibu, inovasi itu ada nggak di BIMTEK? Nah, seperti kita kemarin siaplah itu kan di launching gitu ya. Nah, kita lihat nih. Aplikasi atau dokumentasi BIMTEK, integrasi. Nah, seperti itu. Jadi macam dokumentasi lah, dokumentasi saat inovasi ini dijelaskan ke orang lain. Ada fotonya Bu, ada fotonya yang di PDF-in. Jadi foto pas memaparkan inovasi kita di depan guru-guru di foto gitu kan, ada SK-nya Bu, atau surat tugas, atau ya daftar hadir lah, ada daftar hadir gurunya, terus undangan BIMTEK-nya ya kan, terus integrasi sama keterlibatan aktor inovasi ini nanti dilakukan oleh Bapdalitbang, bukan kita. Nih, integrasi itu dokumen KPD itu bukan kita. Kemudian nah, BIMTEK inovasi ini adalah istilahnya penyiaran ya, disiarkan inovasi kita itu. Nah, di situ ada undangannya, ada surat tugas para pesertanya. Jadi rekan guru itu aja kita buatkan surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian absensinya Bu dijadikan 1. Untuk 617 ini bukan kita.
Kemudian pelaksana inovasi daerah. Ini sama seperti tim efektif tadi, tim penyusun inovasi, Bu. Jadi nomor 8 ini ya, Pak Ibu. Kemudian jejaring inovasi itu yaitu ini perangkat mana, atau mungkin ada media sosial atau liputan terkait wawancara dengan tangan TV kah, RRI kah, ataupun sekolah lain gitu. Ini boleh. Jadi misalnya ada medsosnya nih teman-teman. Medsosnya nih misalnya ada Facebook. Itu di screenshot tampilannya bahwa lagi nyampaikan inovasi ini, terus di screenshot baru di PDF. Kalau nggak ada lewati. Kemudian sosialisasi inovasi daerah. Ini artinya inovasi ini sudah disosialisasikan baik berupa media cetak ataupun elektronik ya. Disosialisasi pakai seminar ya Bu ya. Sama kayak di atas deh ini kayaknya yang jejaring inovasi tadi gitu. Oke, kemudian pedoman teknis. Pedoman penggunaan inovasi kita ada tidak? Nah, iya pedomannya. Atau panduan pemanfaatan. Ya tahu saya Bu. Makanya Bapak Ibu bikin aja masing-masing inovasi membuat panduannya. Pemanfaatan inovasi Bapak Ibu. Kemudian kemudahan layanan informasi. Ini artinya nih Bapak Ibu ya, media sosial layanan online, manual iya, telepon iya, medsos iya. Jadi itu di screenshot aja. Jadi informasi ini mudah didapat gitu loh, lewat WA, lewat Facebook atau mana, kemudahan itu kan di screenshot aja. Kemudian proses inovasi yang dihasilkan. Nah, dari setelah ada aplikasi atau setelah ada inovasi Bapak Ibu, penerimanya itu berapa lama menerima aplikasi ini atau inovasi ini. Mereka dapat nerimanya itu durasi waktunya kapan gitu. Terus bikin ini juga sih enggak kayak sih. Iya, hari biasanya kan Bu. Iya, bentar ya. Benar. View-nya ya Bu ya. Terus kemudian penyelesaian layanan pengaduan. Nah, ada layanan pengaduan nih. Ada foto, kalau ada yang ngadu nggak, ternyata aplikasinya nggak bagus atau bagaimana, inovasinya nggak sesuai gitu. Terus bagaimana penyelesaiannya. Kemudian proses inovasi ini yang SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan. Jadi ini kayak timeline gitu nah. Kayak timeline kegiatan, misalnya Ibu punya nggak rundown-nya waktu ngerjakan ini sampai sini gitu, timeline-nya lah ya. Mana nih ya? Ya, seperti itu deh. Oke, lanjut ke layanan terintegrasi. Layanan terintegrasi ini apa nih maksudnya? Adalah inovasi ini dibangun secara terpadu, ada dukungan ya, bisa untuk bahwa aplikasi atau inovasi kita itu digunakan untuk apa saja begitu. Layanan terintegrasi ini ada di sini nih Bapak Ibu, ini penjelasannya semua ada, tinggal dipelajari. Di judulnya adalah pedoman umum indeks inovasi. Nah, terus replikasi ini apakah ada daerah lain mereplika punya kita? Kalau nggak ada ya nggak usah gitu kan. Kalau ada kan berarti bagus nih aplikasi. Yang udah nggak usah aja. Kemudian kecepatan penciptaan inovasi. Nah, ini seperti tahapan-tahapan. Misalnya seperti kinerja ini kan Januari ini RH. Nah, ini juga punya nggak inovasi Bapak Ibu ini, punya nggak time-nya timeline-nya ya ini nah. Milestone-nya ya. Berapa bulan ini sampai ini. Milestone-nya dibuat. Ibu buat dulu. Kemudian pemanfaatan inovasi.
daftar penerima manfaat inovasi. Buat survei siapa aja yang memanfaatkan inovasi dari Ibu. Gitu. Berupa jadi guru-guru kita kan, guru-guru Ibu, kemudian teman-teman guru kita pakai gitu. Jadi itu berupa apa sih, data aja, nama-nama, kemudian di PDF. Monitoring dan evaluasi kepuasan pelaksanaan. Jadi ini screenshot testimoni Bu. Kalau monitoring dan evaluasi daerah ini adalah screenshot testimoni atau testimoni berupa dari WA kah, dari media sosial mana kah, di screenshot Bu, baru diupload. Kualitas inovasi yaitu video yang nanti adalah 5 menit itu maksimal. Nah, ini diupload di sini. Oke, bagi yang ada dan yang tidak ada tuh dilewati aja. Jadi silahkan Bapak Ibu buat kalau itu isi pendataan untuk SK Kadis, terus membuat ini Bu, Bapak membuat apa? Daftar nama timnya di SK kan, ya kan tadi? Itu. Iya. Terus buat ini lagi survei kepuasan. Kira-kira dengan inovasi kita ini gimana gitu ya. Bikin Google Form aja Bapak Ibu. Bikin panduan lagi Bu. Bikin panduan tutorial inovasi kita. Pemanfaatan inovasi kita itu gimana. Nah, panduannya, bikin panduannya. Bikin tutorialnya berupa PDF lah gitu. Pemanfaatan inovasi kita. Iya, seperti PPT tapi di save as PDF gitu loh. Jadi PPT itu PPT panduan makainya Bu. Jadi misalnya kalau saya bikin Google Form, pakainya tuh gimana? Misalnya panduannya dibuat. Panduan atau cara memanfaatkan inovasi kita. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Ini agak panjang. Terima kasih, selamat siang.